Baik, di sini saya Birawan dari SMKN 1 Bangil ingin menjelaskan hasil dari implementasi kelas digital lanjutan. Pertama-tama, identitas saya nama Birawan Eskom, institusi SMKN 1 Bangil, mapel administrasi server kelas 12 TKJ 3 yang saya ambil semester Gansal. Pertama, perencanaan. Terus dari perencanaan itu ada peta konsep. Yang saya ambil topik itu Samba server, ada 2 KD. Memahami cara konfigurasi Samba server, menyajikan konfigurasi Samba server. Dari sini itu lebih mudah, saya pakai ke slide berikutnya. Di peta konsep itu topik utama, itu dari materi ini ada Samba server, terdapat 2 kompetensi dasar: memahami cara konfigurasi Samba server, menyajikan hasil konfigurasi Samba server. Dari 2 kompetensi dasar itu ada 5 indikator. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja Samba server, terus melakukan proses instalasi, konfigurasi, pengujian Samba server, sama troubleshooting Samba server. Bahan ajar yang saya gunakan itu menggunakan Jobsit. Jadi untuk mempermudah siswa melakukan praktek, selain sebelum praktek itu ada demo sebentar tentang konfigurasi Samba server. Terus ada materi teori, itu kebanyakan dari modul atau dari internet. Terus di situ ada ulangan harian menggunakan soal pilihan ganda yang ada di aplikasi Edmodo. Untuk link link peta konsep itu di sini yang sudah dikumpulkan tempo hari. Terus rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran itu melalui penjelasan dan diskusi kelompok, peserta didik menjelaskan prinsip dan cara server. Terus siswa dapat melakukan proses instalasi, siswa dapat melakukan konfigurasi, terus siswa dapat melakukan pengujian. Terakhir, siswa dapat melakukan troubleshooting Samba server. Jadi tujuan ini dikolaborasi menggunakan Edmodo untuk materi ajar. Terus indikator pembelajaran itu menggunakan prinsip dan cara kerja Samba server, melakukan proses instalasi Samba server, melakukan konfigurasi Samba server, melakukan pengujian Samba server, terakhir troubleshooting Samba server. Jadi indikator-indikator pembelajaran itu terlaksana. Di rencana pembelajaran itu menyusun RPP yang memuat pembelajaran menggunakan Edmodo sebagai medianya. Jadi kebanyakan nanti di Edmodo untuk tugas-tugasnya. Terus memberi materi tambahan tentang penggunaan Edmodo untuk memperlancar pembelajaran selanjutnya. Jadi selain pokok dari topik Samba server itu ada di awal-awal dulu itu ada penjelasan tentang penggunaan Edmodo, dan dulu sudah pernah diajarkan di kelas 10 tentang simulasi digital, itu ada kaitannya dengan Edmodo. Terus berikutnya membagi kelas dalam Edmodo. Jadi kebetulan di pembelajaran saya itu di awal itu sudah dikelompok-kelompokkan menjadi 6 kelompok besar dalam satu kelas. Jadi dalam kelompok itu sudah dibagi-bagi untuk pembelajarannya. Sama di Edmodo juga gitu, dikelompokkan juga dalam satu kelas itu satu grup. Jadi semua pembelajaran saya itu dalam satu grup itu. Jadi untuk mempermudah, kita bisa membuat grup yang lebih kecil dalam satu grup besar. Tapi kelemahannya tidak bisa memberikan kode. Jadi kode itu dalam satu grup besar saja. Implementasi pelaksanaannya sekarang itu di akun Edmodo saya itu menggunakan username Birawan dengan email idopir@gmail.com. Terus nama kelas yang saya ampu kebetulan ini 12 TKJ 3 yang saya ambil dengan 2016-2017 untuk nama lengkapnya. Terus kode kelasnya D3WJY6. Anggota kelas siswa itu ada 30 siswa.
dan kebetulan tidak bisa ditampilkan semua di sini, ini sebagian kecil aja yang saya print screen. Anggotanya dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Ini materi digital, jadi kebetulan di akun Edmodo saya itu ada banyak folder yang saya bisa pisahkan. Di sini ada materi administrasi server, ini yang paling utama, itu berisi dari materi-materi dari topik pertama sampai topik terakhir. Nanti ada beberapa topik selain sampah server. Terus di sini ada folder yang lain, itu berisi misalkan materi kerja proyek, terus materi UNBK teori, dan materi tugas saya, dan materi-materi yang lain. Di administrasi server sendiri itu ada beberapa file, itu ada berupa file dokumen, ada file PPT, dan ada file PDF, dan semua ini ada materi, ada job sheet, jadi terpisah-pisah, dan siswa itu bisa mendownload semua asal sudah saya sharing. Jadi di folder administrasi server itu sudah saya share ke siswa, jadi siswa bisa mengambil ini untuk materinya. Ini cara untuk sharing, jadi ini berbagi, jadi misalkan administrasi server terus berbagi. Ini kelas yang bisa melihat atau bisa mendownload, itu ada 3 kelas. Kebetulan saya di tahun ajaran ini itu mengampu di 3 kelas, 12 TKJ 1, 2, 3. Terus tipe pertanyaan soal itu ada 5 pertanyaan, tapi di sini saya tampilkan satu pertanyaan itu berupa pilihan ganda. Ini sebetulnya di lain itu ada pencocokan, terus isian juga ada. Monitoring selama pelaksanaan, di sini ada aktivitas siswa dalam kelas digital, itu ada tanggapan di sini. Jadi siswa bisa melakukan tanggapan di sini. Saya bagikan kuesioner terpisah dari Edmodo sebenarnya, itu mengambil ke form Google Form. Jadi di sini saya tampilkan, di sini aja saya isikan di sini. Terus monitoring juga ada progres sebenarnya, tapi tidak saya ikutkan. Di situ ada progres siswa itu mengerjakan apa aja, itu di situ kita bisa melihat rekap nilai sebenarnya dari siswa. Jadi rekap nilai itu ada beberapa, itu sudah dibahas di kelas pertama dulu, di Edmodo kelas pertama dulu. Terus aktivitas siswa dalam kelas pengumpulan tugas. Di sini kalau tugas itu kebetulan tugas Siskuruter, ini yang ngerjakan 21 nih, jadi tugasnya seperti ini misalkan. Nah, ini siswa yang sudah mengerjakan, ini sudah saya nilai. Kelemahannya kalau tugas itu kita menginputkan nilai secara manual, jadi kita menginputkan manual. Di sini ada batasan nilai 90 dan batas maksimal 100. Terus ini pengerjaan kuis. Jadi kuis itu bisa berupa ulangan harian, bisa ulangan yang lain. Ini kebetulan saya share, jadi ulangan harian 2 ini saya share sekalian ke 3 grup kelas besar, jadi 3C1, 2, 3 itu saya bagi otomatis, saya bagikan semua ini dengan 10 pertanyaan, jadi sekaligus 3 grup bisa buka ujian dengan jatuh tempo ini. Terus ini salah satu contoh di kelas 12 TKJ 3. Ini kalau kita bisa menampilkan, itu kita bisa menampilkan yang kelas lain. Nah, ini hasilnya.
kebetulan yang ditampilkan itu yang nilai tertinggi. Dari refleksi untuk umpan balik siswa itu memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas dari mana aja, terus memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas di luar PPM. Siswa bisa berinteraksi dengan guru dan teman dalam satu grup pada media yang disediakan Edmodo. Itu untuk siswa, jadi siswa bisa mengerjakan tidak terikat di dalam kelas, tapi bisa kerjakan di rumah terus di mana aja. Tapi kelemahannya itu syaratnya harus terhubung ke internet. Kalau di rumah siswa tidak ada internet, itu tidak akan bisa terkoneksi. Jalan satu-satunya itu lewat warnet. Terus umpan balik bagi guru bisa memonitoring progres perkembangan siswa melalui grup. Seperti yang jelaskan tadi, itu kita bisa monitoring siswa itu sudah menyelesaikan tugas apa belum. Kita juga bisa melihat rekaman sebelumnya. Terus guru bisa menilai sekaligus memberikan masukan secara langsung. Jadi siswa bisa mengerjakan langsung, kita bisa memberi penilaian secara langsung. Tapi biasanya kalau siswa mengerjakan pada malam hari, itu kita bisa nilainya itu biasanya paginya. Terus memudahkan guru untuk membuat perangkat contoh analisis ulangan. Jadi biasanya kan ada supervisi ya, dari supervisi kita bisa mengambil analisis ulangan itu dari Edmodo. Jadi di Edmodo itu disediakan ekspor maksud saya, ekspor nilai. Jadi kita bisa melihat, misalkan ini, kita bisa melihat pertanyaan satu itu seberapa besar siswa itu bisa mengerjakan, dan pertanyaan dua juga gitu. Jadi kita bisa menganalisa soal itu seberapa besar penyerapan siswanya. Jadi seberapa sulit pengerjaan dalam satu soal, itu bisa kita analisis. Itu untuk mempermudahkan kita. Jadi kita selain analisis ulangan, kita juga bisa merekam semua jejak siswa, khususnya tentang pengetahuan bisa tersimpan terupdate. Maksudnya kita bisa melihat rekaman dari hasil analisa. Jadi kita bisa mengekspor hasil ulangan dari yang tempo hari, yang dulu itu kita bisa ekspor. Mungkin cukup sekian dari saya.